Iman yang tidak benar bukan saja tidak diinginkan, tetapi bahkan sangat berbahaya. Ya, di situ disebutkan kalau nggak salah itu sangat berbahaya bagi kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu zahiratan wa batinah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ini pada sore hari ini kita akan membahas nilai-nilai dasar perjuangan mulai dari bab 1 ya. Ini saya berikan prolog dulu. Kenapa materi NDP terutama bab 1 ini sangat penting, karena saya sering menyaksikan bahwa materi NDP bab 1 ini seringkali justru digunakan untuk membuat peserta training bukan tambah iman, tetapi justru jadi murtad gitu. Dan kalau menjadikan mereka murtad itu dianggap sebagai sebuah prestasi. Karena paradigma yang berkembang terutama sejak era 90-an, kemudian awal 2000 ya, sampai sekarang bahkan ini masih terasa sekali, itu adalah pluralisme agama. Jadi yang ditekankan itu adalah tidak hanya titik temu sebenarnya, tetapi wihdatul adyan ya. Dianggap semuanya itu sama. Ya, semua agama itu adalah benar misalnya. Itu adalah paradigma yang tidak benar. Justru kalau kita lihat NDP yang ditulis oleh tim PBHMI, sebenarnya tidak hanya Cak Nur kan, itu adalah catatan-catatan yang paradigmanya itu sangat kuat. Jadi yang benar itu ya Islam. Tidak ada agama lain yang benar, itu tidak ada. Nah, kalau kita bicara tentang NDP 1, yaitu dasar-dasar kepercayaan, maka kita harus memiliki kriteria tentang kepercayaan. Jadi kalau kita singkat ya, kalau saya singkat itu namanya menjadi, atau judulnya menjadi kriteria iman Islam. Jadi iman di dalam Islam itu ada kriterianya, tidak asal beriman gitu. Kalau asal beriman ya semuanya beriman ya kan. Jadi yang dituntut adalah iman yang benar. Jadi kader HMI itu harus beriman, tidak boleh ateis gitu. Tetapi juga tidak boleh asal beriman, tetapi imannya dalam waktu yang bersamaan haruslah iman yang benar gitu. Nah, di dalam NDP kan sudah ada tuh. Pernyataannya sangat logik. Pernyataannya adalah kita ini harus beriman, ya kan, di situ. Dan pada saat yang bersamaan iman itu haruslah benar, ya. Sebab apa di situ argumentasinya? Iman yang tidak benar bukan saja tidak diinginkan, tetapi bahkan sangat berbahaya, ya. Di situ disebutkan kalau nggak salah itu sangat berbahaya bagi kemanusiaan. Jadi iman yang tidak benar itu akan berbahaya bagi yang beriman dan akan berbahaya bagi orang lain, begitu. Bahaya bagi kemanusiaan gitu. Membahayakan dirinya sendiri juga bisa membahayakan orang lain. Nah, karena itu ya, iman kita itu haruslah iman yang benar. Nah, kriterianya apa gitu. Nah, dalam konteks ini maka iman yang benar itu bertentangan dengan paham ateisme, bertentangan dengan paham agnostisisme. Paham apa lagi? Nah, animisme, dinamisme, dan lain-lain. Ya. Dan juga berbeda dengan paham ketuhanan, tetapi paham ketuhanannya bukan paham ketuhanan yang tauhidi, yang tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Beda itu. Misalnya apa? Misalnya orang musyrik, misalnya, ya kan? Nah, kemudian berbeda lagi dengan apa? Dengan paham trinitas. Kemudian berbeda lagi dengan paham-paham ketuhanan yang lain yang jumlahnya sangat banyak gitu. Ya, karena itu Al-Qur'an memberikan kriteria.
Kriteria pertama adalah, ini ayatnya banyak ini, kriteria pertama. Kriteria pertama, kita harus beriman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Jadi kalau ada orang beriman tetapi juga beriman kepada selain Allah, jadi beriman kepada Allah tetapi juga beriman kepada selain Allah, maka imannya adalah iman yang tidak benar, begitu. Jelas sekali. Nah, konsepsi ini ada di mana? Banyak ini ayatnya ya kan? Di mana? Satu, yang paling gampang. Surat Al-Ikhlas, ya. Ini sekalian nanti kalian harus menjelaskan kenapa disebut dengan Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu berasal dari kata apa? Akhlaso. Akhlaso berasal dari kata kholaso. Kholaso artinya murni. Berarti kalau akhlaso artinya memurnikan. Berarti kalau al-ikhlas artinya apa? Pemurnian. Itulah sebabnya surat ini walaupun tidak ada kata-kata al-ikhlas di dalamnya, tetapi disebut sebagai surat al-ikhlas. Kenapa? Karena isinya adalah pemurnian. Pemurnian apa? Pemurnian Allah dari berbagai macam campuran Tuhan-Tuhan yang lain. Jadi Allah itu murni sebagai satu-satunya Tuhan. Maka ya di dalamnya ayat-ayatnya semuanya mengarah ke sana. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, dia itu adalah Tuhan yang satu. Huwallahu ahad. Dia Allah itu adalah ahad, satu. Allahus somad. Allah adalah apa? As-somad apa? Tempat bergantung, diartikan gitu. Oke, tempat bergantung. Allah adalah tempat bergantung. Terus lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak. Yalid berasal dari kata walada yalidu, beranak, ya. Tidak beranak. Walam yulad, dan tidak diperanakkan. Sebenarnya kalau di dalam sejarah tidak ada konteks bahwa Allah diperanakkan itu Allah dilahirkan itu enggak ada. Diperanakkan maksudnya kan dilahirkan. Yang ada adalah Allah punya anak. Anaknya siapa? Isa misalnya. Konteksnya itu ya. Kenapa ada ayat lam yalid wa lam yulad? Itu karena ada agama-agama sebelumnya, terutama apa? Kristen ya. Sebenarnya juga Yahudi yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Misalnya di mana? Nah, misalnya di mana? Ayatnya apa? Al-Baqarah ayat? Al-Baqarah. Oke, wa qalu takhadallahu waladan subhana. Yang mana itu? Kalau itu masih umum. Yang Kristen sekarang. Yang Kristen. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam misalnya. Orang Kristen itu telah kafir, sungguh telah kafir. Orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan adalah Nabi Isa misalnya. Kemudian apa lagi? Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Trinitas itu. Kafir juga gitu. Dan sesungguhnya tidak hanya orang kafir yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Siapa yang dianggap sebagai anak Allah? Uzair. Ayatnya mana? Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara Masih ibnullah. Surat apa itu? Surah At-Taubah ayat 30. Nah, itu kumpulin semua nanti ya. Itu adalah data sejarah yang direkam oleh Al-Quran bahwa ada konteks tertentu, baik yang terkenal tadi itu golongan Nasrani yang mengatakan bahwa ada 3 Tuhan, ya, Trinitas. Kemudian sebenarnya juga orang Yahudi, tapi ini nggak terkenal. Di dalam Al-Quran pun cuma disebut sekali saja bahwa Allah punya anak bernama Uzair di dalam surat apa tadi? At-Taubah, ya, begitu. Nah, karena itu sekali lagi ya, kriterianya ini adalah kriteria yang menempatkan sebagai Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Maka disebut dengan tauhid. Tauhid itu artinya adalah mengesahkan, berasal dari kata wahada yuwahidu tauhid. Ya. Wahada itu artinya mengesahkan atau kayaknya menyatukan. Kalau menyatukan dua dianggap jadi satu gitu ya. Mengesahkan, makanya istilah yang digunakan bukan menyatukan tapi mengesahkan.
Karena Esa itu adalah satu yang tidak ada duanya, itu Esa. Qul huwallahu ahad, itu adalah satu yang tidak ada duanya. Sesungguhnya begitu tuh perspektifnya. Jadi kalau satu ada duanya, ya itu jadinya menyatukan jadinya, ya kan? Nah, ini adalah mengesakan. Istilah yang kita gunakan itu mengesakan. Jadi Allah itu betul-betul satu, ya. Jadi konsepsi dasar iman di dalam Islam itu adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Tidak boleh ada campuran Tuhan-Tuhan yang lain. Maka konsepsi tauhid di dalam Islam adalah la ilaha illallah. Gitu. La ilaha illallah itu artinya, dan itu terdiri atas peniadaan dulu baru penetapan. Nah gitu kan? La ilaha, jadi terdiri atas dua frase nih. La ilaha, tidak ada Tuhan, illallahu, kecuali hanya Allah, kecuali Allah gitu. Jadi kalimatnya bukan Allah adalah Tuhan, bukan. Tapi la ilaha illallah. Kalau Allah adalah Tuhan, masih ada kemungkinan Tuhan yang lain, masih ada Tuhan yang lain. Misalnya La ini adalah mahasiswa UIN. Siapa? Naila juga mahasiswa UIN, gitu kan? Ya. Siapa? Wildan adalah mahasiswa Undip. Ya. Syukur adalah mahasiswa Undip juga, misalnya gitu. Ya. Tetapi tidak ada mahasiswa Undip kecuali Wildan, misalnya. Ya, tidak ada mahasiswa Undip kecuali Wildan. Berarti Wildan adalah satu-satunya mahasiswa Undip, kan gitu. Maka konsepsinya adalah la ilaha illallah. Nah, nanti disambung dengan Muhammadur Rasulullah. Logikanya jadi begitu, ya. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Berarti logikanya masih membuka peluang yang lain juga adalah utusan Allah, loh gitu. Dan nanti memang itu jadi salah satu kriteria iman dalam Islam. Nah, ini di sini dulu ya. La ilaha illallah, ya, itu senada dengan ayat yang ada di surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hukumnya di situ, ya. Jadi konsepsi la ilaha illallah itu, saya berani mengatakan bahwa itu ya diambil kalau ajaran Al-Quran. Karena Al-Fatihah itu sesungguhnya adalah induk, kan. Ada yang mengatakan induk Alkitab, ya, umul kitab, kan disebut dengan umul kitab. Karena sumbernya dari situ. Konsepsi ketuhanan di dalam Al-Quran, ya, itu berasal dari situ, ya, berasal dari sumber ini, Alkitab ini, umul kitab ini, ya. Iyyaka, hanya ing engkau, kan gitu kalau kita memaknai, kan, hanya ing engkau. Na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya ing engkau. Nasta'inu, kami meminta tolong. Oh, gitu, ya. Bukan na'buduka wa nasta'inuka, artinya beda sekali. Kalau na'buduka, aku menyembahmu, itu berarti juga masih ada kemungkinan aku menyembah yang lain. Wa nasta'inuka, dan aku meminta tolong kepadamu, masih ada kemungkinan aku meminta tolong kepada yang lain. Misalnya gini, ini contoh kasus ini di lingkungan HMI aja. Misalnya gini, misalnya ada orang mau nyalon apa misalnya. Saya sering mengalami, ya, orang datang kepada saya misalnya minta bantuan. Karena saya dianggap kenal dengan senior-senior. Oh, saya mau jadi komisi apa misalnya. Oke, kemudian saya temukan. Dulu saya temukan dengan Pak Fatwa misalnya. Temukan dengan AM Fatwa. AM Fatwa bilang, jangan cuma saya, ketemukan dengan yang lain juga, Mas, gitu. Ketemukan dengan Pak Akbar misalnya. Jadi minta tolong kalau di dunia ini itu banyak orang gitu loh, ya. Tetapi sesungguhnya juga ada orang yang kalau sudah minta tolong pada orang tertentu, kemudian orang itu minta tolong pada yang lain, ngamuk apa enggak? Ngamuk justru malah. Kalau tidak satu geng, misalnya siapa misalnya? Labib dengan Faiz misalnya. Dia bersaing, ya kan. Kemudian ada orang minta tolong, junior minta tolong pada Faiz. Sudah minta tolong ke Faiz, kemudian minta tolong ke Labib. Faiz ngamuk apa enggak? Ngamuk itu, ya. Apalagi Faiz menganggap bahwa Labib itu enggak selevel dengan saya, masa sudah minta tolong ke saya kok minta tolong ke dia gitu. Nah, makanya
konsepsi yang ada di dalam surat Al-Fatihah itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bisa ditangkap ya ini ya. Nah, jadi ini harus dijelaskan secara detail kepada para junior sehingga mereka memahami, oh iya ya, konsepsinya itu sangat logik sesungguhnya. Sama dengan ya agak bion-bion dikit misalnya yang sering saya kemukakan itu ya. Kalau saya bilang kepada Bu Oki misalnya istri saya, aku cinta kamu, karena istri saya kohati, ya dia logik, dia kemudian nanya, memang ada yang lain, dia bilang gitu ya. Aku cinta kamu. Nah, bukan berarti ku tak mendua, kan gitu ya. Aku cinta kamu bukan berarti ku tak mendua. Nah, maka dia nanya kalau begitu, ada yang lain enggak gitu ya. Tetapi hanya kepadamu aku cinta, nah itu lain lagi. Berarti dia adalah the only one. Kan gitu kan? Hanya satu-satunya. Kalau Allah tadi itu la ilaha illallah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka konsep yang ada di dalam Al-Qur'an tadi mulai dari surat apa tadi? Al-Ikhlas, surat apa lagi? Banyak itu di dalam Al-Qur'an itu. Misalnya ayat ini. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti misalnya ya. Itu syahidah artinya apa syahidah? Mendeklarasikan, ingat-ingat ya. Maka kemudian namanya syahadah, syahadatain. Syahadatain itu deklarasi tentang dua hal, dua deklarasi, gitulah ya. Misalnya itu di surat apa itu? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Ali Imran ayat 18 misalnya. Nah, catat, kumpulin semua misalnya ya. Itu kemudian apalagi surat Al-Baqarah misalnya ayat 163 itu wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Surat apa itu? Ayat Kursi ya kan? Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Loh gitu. Ayatnya banyak kalau itu tentang keesaan Allah ini, tentang konsepsi tauhid ya, mengesahkan Allah ini banyak sekali dalam Al-Qur'an dan ini jelas. Yang penting kita harus memiliki argumentasi bahwa memang Islam ini berbeda dengan paham pluralisme. Jangan khawatir kalian dianggap sebagai orang yang katrok gara-gara kalian mengikuti Al-Qur'an gitu loh ya. Seolah-olah kan kalau pluralis itu kan wah luar biasa, mengatakan bahwa semua agama benar itu kan seolah-olah wah keren juga ya gitu loh ya. Nah, kemudian ini menggunakan ayat itu Al-Baqarah ayat 62 misalnya, itu dangkal sekali kalau menggunakan itu sebagai ayat tentang pluralisme agama. Itu nggak paham berarti. Tapi sayang sekali banyak juga tokoh Islam ya, termasuk alumni HMI juga itu yang menggunakan ayat 62 surat Al-Baqarah. Kemudian ayat berapa lagi? Al-Maidah ada kan? Ayat berapa itu? Yang sama itu ayatnya innalladzina amanu, buka dulu juga. Innalladzina amanu walladzina hadu. Jangan kebalik. Innalladzina amanu wasabiuna wan nasara. Wasabiuna. Khusus ini bacanya wasabiuna wan nasara. Innalladzina amanu walladzina hadu wasabiuna wan nasara. Al-Maidah ayat berapa itu? Ayat berapa? Segera temukan. Kemudian surat apa lagi? Juz 17. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara juga. Wal majusa walladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Siapa yang sudah setoran sama saya juz 17? Ayo cepat. Juz 17 surat Al-Hajj ayat 17. Yang Al-Maidah tadi ayat berapa? Al-Maidah 69. 69. Gitu. Nah, itu kumpulin tuh ayatnya yang mirip tuh. Ya. Kemudian dikaji. Nah, ini misalnya ini Pak Syafi'i Ma'arif aja masih menggunakan ayat ini sebagai ayat pluralisme agama. Nah, ini saya state langsung ya karena ada bukunya. Dia memberikan pengantar pada bukunya Zuhairi Misrawi misalnya. Ya. Itu masih menggunakan ayat itu sebagai ayat pluralisme agama, ya salah gitu. Ya saya harus mengatakan ini. Ya. Siapapun ya, Cak Nur termasuk yang bagian dari penulis NDP. Nah, dia kemudian kan berubah kan?
dari yang tauhidi pahamnya kemudian menjadi seorang yang menjadi pluralis. Pada saat ia salah gitu loh. Tapi alhamdulillah saya kalau melacak itu ya tulisan-tulisan Cak Nur, kemudian cerita-cerita menjelang meninggal Cak Nur kembali kepada gagasan-gagasan tauhid. Jadi yang benar itu ya tauhid. Konsepsi tauhid Islam itu adalah la ilaha illallah. Nah, kemudian yang kedua apa? Setelah beriman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan, kemudian harus bagaimana? Jadi kalau sudah beriman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan, berarti agama-agama yang ajarannya tidak menauhidkan Allah berarti salah atau benar? Salah. Jangan ragu-ragu mengatakan salah. Gitu loh. Ya. Nah, tadi kan saya katakan ada Nasrani. Nasrani jelas. Kalau ajarannya itu adalah Trinitas tadi itu. Ya, tapi sebenarnya ini adalah penyimpangan ya. Kemudian Yahudi. Yahudi itu tadi saya katakan hanya satu sekte saja yang mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah, tapi sesungguhnya enggak. Dia sangat monoteistik. Ajaran Yahudi itu kalau kita lihat kitab sucinya itu ya sangat monoteistik. Tapi di dalam perspektif Islam kemudian jadi kafir juga gitu. Ya. Kenapa begitu? Karena ada kriteria iman kedua. Kriteria iman Islam yang kedua apa? Tidak hanya percaya kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Karena kalau hanya percaya pada Allah sebagai satu-satunya Tuhan, Yahudi juga begitu gitu. Tidak hanya Islam. Yahudi juga percaya bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. El itu adalah satu-satunya Tuhan gitu. Nah, tapi kenapa Yahudi dianggap sebagai orang yang kafir juga gitu? Karena Yahudi tidak memenuhi kriteria iman kedua. Kriteria iman Islam yang benar yang kedua adalah harus beriman kepada Muhammad sebagai utusan Allah. Maka syahadah kita, deklarasi kita itu adalah syahadatain tadi itu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau ada orang percaya kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan, tetapi tidak percaya kepada Muhammad sebagai utusan Tuhan, sebagai utusan Allah, maka dia adalah orang kafir. Jelas itu kafir. Nah, apalagi kafir ini biasanya diartikan dengan apa? Diartikan dengan mengingkari, ya kan? Bahasa arti aslinya adalah menutupi gitu. Menutupi. Nah, orang Yahudi ini dianggap sebagai orang kafir karena dia menutupi informasi yang ada di dalam kitab suci mereka bahwa nanti akan ada Rasul terakhir bernama Muhammad. Itu disebutkan di dalam Al-Qur'an berapa kali itu? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ini yang tegas sekali di dalam surat Al-Baqarah juz 2 halaman 2, ya kan? Juz 2 halaman 2. Berarti ayat berapa tuh? Al-Baqarah ayat 146 misalnya gitu. Alladzina atainahumul kitaba. Ini konteksnya Yahudi. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu, mengenali Muhammad, kama ya'rifuna abna'ahum, kama ya'rifuna, sebagaimana mereka mengenali ing abna'ahum, anak-anak mereka sendiri. Ya. Tetapi wa inna fariqam minhum, akan tetapi sesungguhnya orang-orang segolongan di antara mereka, wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa, sungguh menyembunyikan kebenaran. Nah, ini kata kafaro itu sinonim dengan katama di sini nih. Nah, makanya kafaro itu bahasa Inggrisnya menjadi cover, artinya menyembunyikan, ya, menutupi, ya. Katama itu menyembunyikan. Kalau menutupi berarti menyembunyikan. Berarti ini wa inna fariqam minhum sama dengan layak furunal haqqo. Lo gitu, ya. Layak tumunal haqqo. Paham ya cara memahami ayat ini ya?
Layak tumunal haqqa wahum ya'lamun. Padahal mereka tahu, wahum sedangkan utawi mereka iku ya'lamuna mengetahui sama mereka. Mereka mengetahui bahwa Muhammad ini adalah utusan Allah, sudah diinformasikan di dalam kitab suci mereka. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah kriteria kedua. Nah, kriteria kedua ini ada turunannya. Nah, kemudian saya jelasin dulu ya. Jadi kalau ada orang percaya kepada Allah tapi tidak percaya pada Muhammad sebagai utusan Allah, atau tidak percaya pada satu saja Rasul Allah, maka dia dianggap sebagai kafir. Di mana bisa menemukan pernyataan itu? Al-Quran menyatakan itu di mana? Halaman pertama juz 6, coba lihat. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna ay yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqo. Ini ya, surat An-Nisa ayat berapa tuh? 150. Ayat 150. Jelas tuh di situ ya. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi. Nah, ini poinnya ini. Wa nakfuru bi wa yaquluna ya, wa yaquluna, dan mereka mengatakan nu'minu bi ba'din. Kami beriman kepada yang sebagian. Pada Rasul misalnya Adam sampai Musa misalnya. Kemudian wa nakfuru bi ba'din, tetapi kami mengingkari atau menutupi yang sebagian lagi. Wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila. Nah, kemudian orang yang begitu tadi itu, yang berimannya cuma separuh-separuh tadi itu, disebut dengan ulaika humul kafiruna haqqo gitu. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang kafir. Ulaika humul kafiruna haqqo. Jelas itu ya. Nah, jadi tidak ada keraguan sama sekali kalau ada orang yang tidak percaya kepada kenabian Muhammad atau kerasulan Muhammad, maka itu disebut sebagai orang kafir. Walaupun dia sebenarnya nggak tahu, karena nggak pernah belajar misalnya. Kategorinya adalah orang kafir. Ya, surat An-Nisa ayat 150. Kemudian kalau sudah beriman kepada Nabi Muhammad, apakah otomatis imannya benar? Misalnya saya sering menemukan orang Indonesia, saya ini sebenarnya juga beriman kepada Muhammad, cuma saya tetap beragama Kristen misalnya, tetap beragama Yahudi. Ada kan yang begitu? Atau beragama yang lain. Bisa begitu? Enggak bisa. Karena ada kriteria. Kalau beriman, ini turunannya ya, mau kalian katakan sebagai kriteria ketiga iman Islam boleh. Tapi kalau kalian katakan sebagai turunan dari beriman kepada Nabi Muhammad misalnya, ya boleh ya. Nah, itu bagaimana? Kalau sudah beriman kepada Nabi Muhammad, maka ada konsekuensinya. Konsekuensinya bagaimana? Konsekuensinya mengikutinya. Jadi kalau ada orang beriman kepada Nabi Muhammad nggak mengikutinya, itu omong kosong. Ya gampangnya apa? Kamu percaya pada orang yang menunjukkan kebenaran tapi nggak mengikuti kebenaran itu, ya omong kosong, ya kan? Wong mencintai seseorang aja harus menikahinya kok, kira-kira begitu, ya kan? Harus menunjukkan komitmen menikah kalau gitu. Ya mungkin analognya ini nggak pas. Tapi kalau soal iman tadi itu, kalau percaya pada Rasulullah maka harus mengikutinya. Gimana tuh ayatnya? Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Nah, ini sebenarnya menegaskan saja menegaskan ayat-ayat yang tadi kita baca itu. Jadi kalau beriman kepada Nabi Muhammad ya harus mengikutinya. Ya. Alladzina, yaitu orang-orang yang yattabi'unar rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Mengikuti rasul nabi yang ummi yang mereka telah menemukannya di dalam kitab mereka, tertulis atau ditetapkan di sisi mereka di dalam Taurat dan Injil. Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari, dan seterusnya. Surat
Al-A'raf ayat 157 misalnya itu. Jadi kriteria berikutnya 1, 2 turunannya atau yang ketiga berarti ya adalah mengikuti Nabi Muhammad. Mengikuti itu ya taat kepadanya. Apapun yang disampaikan, yang dijadikan sebagai ketetapan dan itu adalah ujian komitmen. Nah, inilah yang disebut dengan muslim. Karena mengikuti Rasulullah, ya, mengikuti, menerima apapun yang disampaikan oleh Rasulullah dan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti apa? Kalau mengikuti, pokoknya mengikuti apa aja. Misalnya, salat mengikuti Rasulullah kan? Shallu kama ra'aitumuni sholli. Kan harus mengikuti dia. Kalau beriman kepada Nabi Muhammad tapi sholatnya model lain misalnya. Percaya bahwa Nabi Muhammad itu membawa kebenaran, tapi dia juga percaya pada yang lain yang dianggap juga sebagai kebenaran, ya nggak bisa. Harus mengikuti Rasulullah. Nah itu yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyah. Tadi itu. Misalnya di dalam hadis kan banyak tuh. Ya kalau sholat, shollu kama ra'aitumuni sholli. Berarti harus ikut kan? Gak boleh sholat subuh 3 rakaat misalnya. Sholat zuhur cuma 1 rakaat atau 3 rakaat. Sholat asar 3 rakaat. Ya. Malah boleh kalau 2 karena ada tuntunannya gitu. Kalau sedang dalam perjalanan, misalnya begitu. Ya. Tapi 3 malah gak boleh. Wah, saya dalam perjalanan capek. Kalau 2 kok nggak enak misalnya 3 aja misalnya. Ya. Masa perjalanannya cuma apa misalnya kalau Semarang Rembang misalnya, Semarang Rembang pakai mobil. Ya udahlah 3 aja lah, enggak sampai 2 gitu. Ya, kalau di korting kebanyakan, di korting 2 rakaat kan kebanyakan. Cukup 1 aja misalnya. Enggak bisa. Karena apa? Harus kama ra'aitumuni usolli. Rasulullah enggak pernah melakukan itu. Nah, gitu ya. Apalagi misalnya tuh doa mau tidur. Doa mau tidur yang mana? Lah doa kalian cuma bismika aja ya. Yang mana coba? Nah ini harus kalian cari. Doa tentang doa kalau mau tidur itu ada sahabat yang ditegur karena dia membaca tidak seperti yang dibaca oleh Rasulullah. Padahal logikanya itu benar sahabat itu kalau pakai logika. Ayo siapa yang ingat? Mana? Salah. Ayo. Cari ya PR. Harus ketemu ini. Nanti pada pembahasan berikutnya kita bahas tuh. Ini mengikuti Rasulullah, ya. Ketemu enggak? Bukan, itu kan Al-Qur'an, doa mau tidur. Doa mau tidur itu yang terkenal itu bismika Allahumma ahya wa bismika amut, doanya koka. Ya, anak kecil. Nah, ada doa yang agak panjang. Gitu. Titik-titik wafawattu amri gimana? Ketemu enggak? Allahumma aslamtu nafsi. Itu Allahumma aslamtu nafsi. Ya, nanti bahas lain kali. Ujungnya gimana? Amantu bi kitabikal ladzi anzalta anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Nah, itu nanti kalian cari. Itu adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah, kemudian dibalik oleh salah seorang sahabat. Bukan, saya tadi ngajarkan enggak begitu. Sampai 3 kali kalau enggak salah itu. Ya. Allahumma inni Allahumma aslamtu nafsi ilai dan seterusnya itu ya. Itu adalah doa. Jadi doa mau tidur. Jadi urusan doa mau tidur saja itu diajari detail dan harus mengikuti Rasulullah. Karena dibalik oleh sahabat bukan begitu. Saya mengajarkan kamu tadi, diulang lagi. Diulang mungkin sengaja juga, ya. Jangan-jangan sengaja itu sahabat itu. Sengaja ini kenapa kok begini gitu. Oh, berarti ada unsur tadi yattabi'una gitu. Harus mengikuti Rasulullah. Oke ya. Dah nih, sore ini nambah doa mau tidur 1. Wah, gimana kok
mau tidurnya kok cuma satu itu. Nah, banyak itu. Jadi biar kalian jadi orang yang terbuka itu loh. Kalau ada informasi-informasi lain itu kalian nggak kaget. Ya, yang terakhir. Ini terakhir soal ini ya. Kriterianya setidaknya itu. Tadi apa? Beriman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Kemudian beriman kepada Nabi Muhammad. Ya, ini sampai situ dulu. Nah, kemudian kalau sudah beriman harus mengikutinya. Cukup? Hanya mengikuti Nabi Muhammad? Ternyata tidak cukup. Harus menjadikan Nabi Muhammad sebagai utusan yang terakhir. Nah, itu poin lagi itu. Jadi kalian beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, kemudian mengikuti Nabi Muhammad. Tetapi ada pemahaman lagi bahwa setelah Nabi Muhammad ada Rasul yang terakhir, ada Rasul lagi misalnya. Siapa Rasul yang setelah Nabi Muhammad, siapa yang dipercaya oleh sebagian orang? Siapa? Kok Musailamah? Musailamah siapa yang percaya? Yang percaya orang-orang itu yang sekarang. Oke, Ahmad Musodik itu bahkan adalah aktivis HMI itu. Musadek. Kemudian ada itu mantan ketua HMI cabang Ciputat, siapa namanya? Muhammad Ja'far atau siapa namanya? Yang jadi nabinya Lia Eden itu, yang angkatannya teman saya itu, angkatannya Ray Rangkuti, Wahyuni Nafis dan lain-lain itu kalau ngeledek itu, wah saya ini bangga ngeledek itu. Ngeledeknya begini, saya ini bangga sekali karena teman-teman yang lain punya teman kamu ya, Ja'far itu. Karena namanya siapa? Muhammad Ja'far kalau nggak salah ya. Nanti coba dicek lagi. Pokoknya ada lah, itu mantan ketua HMI cabang Ciputat. Ketua bukan ketua umum. Makanya ini harus tahu nih, ya kader-kader HMI semuanya harus memahami ini dengan baik. Diledek tadi itu. Kalau punya teman yang lain itu nggak keren, yang lain kan paling jadi anggota Bawaslu, anggota KPU, tapi kamu jadi nabi, nah gitu. Ya, tapi guyon begitu itu ya sebenarnya nggak boleh, ya kan? Ya, tapi kalau nyindir-nyindir ya nggak apa-apa lah, gitu. Ya, tapi ya sebenarnya nggak boleh gitu. Nah, tadi itu ada Mosadek, ada Muhammad Ja'far tadi itu yang dianggap sebagai nabi-nabi. Kalau Lia Eden itu jadi apa itu? Ya. Ada bukunya itu. Saya waktu SMA itu dapat bukunya Lia Eden itu. Nah, kalau yang terkenal, yang lingkupnya internasional, kalau Mossadegh kan hanya di Indonesia, Muhammad Ja'far tadi juga hanya ada di Indonesia. Tapi kalau yang levelnya internasional siapa? Yang melahirkan Ahmadiyah. Ahmadiyah kan ada dua tuh. Ahmadiyah Qadian dan Ahmadiyah Lahore. Kalian masih tahu. Nah, ada yang menganggap bahwa Mirza Ghulam Ahmad ini hanya sebagai pembaharu Islam. Kalau dianggap hanya sebagai pembaharu berarti masih Islam, ya. Yang menganggap itu masih Islam. Tapi kalau menganggap bahwa Mirza Ghulam Ahmad sebagai Rasulullah setelah Nabi Muhammad, maka ya kafir gitu. Karena Al-Qur'an menegaskan bagaimana? Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Surat Al-Ahzab ayat berapa, Bil? Kamu udah strong sama saya nih. Juz 22. Hah? Belum? Masa belum? Al-Ahzab ayat 40. Buka tuh. Makana Muhammadun, tidaklah Muhammad itu aba ahadin, bapak seorang laki-laki mirrijalikum, dari lelaki-lelaki di antara kalian, walakir Rasulullah, tetapi dia adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Wa khataman nabiyyin, khatam itu artinya apa? Khatam itu artinya cincin sebenarnya. Tapi kenapa kemudian penutup itu? Penutup itu maksudnya gimana? Cincin kok kemudian diartikan dengan penutup itu gimana? Dulu kalau mau nyetempel itu pakai cincin. Nih, aqua tuh, aqua di dalam. Coba ambilkan aqua. Udah enggak usah. Ya, aqua itu kalau ditutup sudah diisi kemudian ditutup. Kemudian diapain? Ada segel. Disegel. Ya, kemudian baru diedarkan dijual. Laku enggak? Aqua atau apalah ya. Tidak, ini kalau nyebut merek nanti
jadi kacau nih, ya. Apalah pokoknya minuman yang kemudian disegel, kemudian baru dijual, diedarkan. Kalau sudah disegel kemudian dibuka, diedarkan, laku nggak? Ya nggak ada yang mau gitu. Ya. Maksudnya wa khataman nabiyyin ini adalah adalah penyegel para nabi. Jadi sudah ditutup, nggak bisa dibuka lagi gitu. Ya. Maka orang-orang yang bercita-cita jadi nabi setelah Nabi Muhammad diutus sebagai nabi ya sudah kehilangan harapan, sudah. Kalau Nabi Musa jadi nabi, kemudian kan masih ada seangkatan dia nabi juga, namanya Nabi Harun. Nabi Ibrahim jadi nabi, seangkatannya ada siapa? Seangkatannya. Seangkatan Nabi Ibrahim ada Nabi Lot. Kemudian anaknya juga jadi nabi. Anaknya 2 jadi nabi. Kemudian Nabi Yakub hidup semasa dengan Nabi Yusuf, ya diangkat nabi juga, berarti kan ya juniornya dikit kan gitu, tapi kan hidup semasa, ya. Nah, Nabi Ibrahim tadi dengan Nabi Lot, Nabi Musa dengan Nabi Harun itu selevel gitu, ya. Nah, misalnya pada saat menjelang Nabi Muhammad diutus sebagai nabi itu sesungguhnya juga ada banyak orang yang sudah mengetahui ini nanti akan ada rasul yang terakhir itu. Kemudian mereka yang berharap untuk menjadi nabi atau berharap nabi itu berasal dari golongan mereka atau berasal dari kota yang mereka inginkan. Misalnya di surat apa itu? Wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Nah, surat apa itu? Udah baca itu kemarin. Surat apa itu? Aduh. Wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Az-Zukhruf ayat berapa? 31. Nah gitu. Mereka berharap begitu. Oke, sekarang ini anggap saja nggak ada kaitannya dengan cita-cita. Tapi sesungguhnya nama Muhammad ini, ya, ada versi sejarah yang mengatakan bahwa Muhammad ini adalah nama yang baru. Tetapi ada juga versi sejarah, nanti kalian googling aja, nanti ketemu. Jadi ada 4 nama Muhammad yang seangkatan dengan Nabi Muhammad ini. Ceritanya adalah pada saat itu siapa ini? Kakek Nabi Muhammad siapa namanya? Abdul Muthalib berdagang, ya. Berdagang ke luar negeri. Kemudian ditanya, ketemu dengan orang, ditanya. Ini ahli kitab nih, ditanya. Dia ditanya sama teman-temannya nih ditanya. Kamu dari mana? Dari Makkah gitu. Oh, di sana sudah ada yang nanti itu akan muncul nabi dari sana namanya Muhammad. Nah gitu. Ya. Maka kemudian ketika dia pulang kemudian menamakan bayi yang lahir pertama kali dari perempuan yang ada dalam keluarganya, Aminah berarti dalam konteks ini, maka dinamakan dengan Muhammad, ceritanya begitu. Ya. Nah, dia bawa temannya juga begitu berharap. Jadi ada beberapa itu, ada 4 kalau nggak salah itu, ya nanti cari aja. Namanya agak aneh-aneh itu namanya ya. Nanti kalian cari, ya. Berarti ada 4 orang yang bernama Muhammad seangkatan ini, tapi yang dipilih adalah Muhammad bin Abdullah. Nah gitu, ya. Jadi tadi ini beriman pada Allah sebagai satu-satunya Tuhan, kemudian beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, beriman kepada Nabi Muhammad ini harus mengikutinya dan harus menjadikan Nabi Muhammad sebagai Rasul yang terakhir. Berarti logikanya kalau ada orang beriman kepada Nabi Muhammad tetapi tidak menjadikannya sebagai Rasul yang terakhir, maka imannya jadi batal. Nah itu, setidaknya itu ya, itu dulu ya kajian kita pada sore hari ini. Jadi kalau tidak memenuhi kriteria yang 4 kriteria tadi itu, maka tidak masuk dalam kategori iman Islam. Nah, kemudian kan dirumuskan kan, rukun iman itu ada berapa? 6. Iman pada Allah, tadi masuk udah kita bahas. Terus yang kedua, iman pada malaikat. Semua agama itu percaya pada malaikat. Jadi dalam konteks ini nggak masuk dalam bahasan kita, gitu. Paham maksud saya? Karena nggak ribet gitu loh, ya. Kalau urusan malaikat semua percaya kok, gitu. Malaikat siapa saja itu mereka percaya. Tapi kalau urusan
Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Banyak yang percaya pada Allah juga percaya pada yang lain. Ini saya tambahkan, misalnya di dalam Al-Quran kan banyak tuh umatnya siapa? Nabi Nuh aja itu mengatakan bagaimana? Waqalu la tazarunna alihatakum wala tazarunna waddan wala suwa'an wala yaghutsa wa ya'uq wa nasra, misalnya gitu. Kemudian apa lagi? Afara'aitumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra alakumuz dzakar wa lahul unsa, dan seterusnya itu di surat An-Najm. Itu adalah konteks pada saat Al-Qur'an diturunkan dan ingin membersihkan tadi itu Allah dari segala macam campuran Tuhan-Tuhan palsu, ya. Allah sebagai satu-satunya Tuhan, kemudian beriman kepada seluruh nabi, kemudian harus diakhiri dengan Muhammad. Nah, Nabi Muhammad ini harus diikuti, tidak cukup hanya dengan diimani, nah gitu, ya. Nah, kajian-kajian kita ini mesti kita tekankan terus, ya. Sebab ya kalian ini yang saya andalkan, gitu. Kajian-kajian begini ini ya bisa dianggap nanti mengalami tantangan berat itu. Tantangan beratnya ada dua. Yang pertama, kita harus mendapatkan orang-orang yang mampu memahami Al-Quran ini secara komprehensif. Kayak tadi itu, bagaimana memahami iman. Itu ayatnya banyak, ya kan? Hari ini belum semuanya, tapi kan harus lebih mendalam lagi. Kemudian, apalagi? Kita berhadapan dengan paradigma-paradigma lain yang seolah-olah itu keren gitu loh. Ya, dianggap keren, padahal nggak keren sama sekali sebenarnya. Gitu. Ya. Nah, ini harus kita sosialisasikan terus agar gagasan-gagasan Islam yang benar ini bisa mempengaruhi, ya, mewarnai pikiran kader-kader HMI, sehingga kader-kader HMI tidak menjadi kader yang sesat gitu, tidak membanggakan diri dengan kesesatannya. Dikira kalau sudah menyampaikan Al-Baqarah ayat 62 itu udah luar biasa gitu kan, padahal itu salah gitu.